Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang. Permenungan kita pada hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, rapuh merupakan kata yang bisa digunakan untuk menjelaskan manusia. Mengapa kata rapuh? Atau manusia rapuh dalam hal apa? Tentu dalam konteks kita sebagai orang beriman, kerapuhan kita manusia ada dalam dosa. Kita rapuh karena dosa. Menarik dalam Injil hari ini, Yesus ketika ada yang memberitahunya bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan berusaha untuk menemui dia, ia malah bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Sepintas, pertanyaan ini mungkin terdengar agak aneh bagi kita. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk bisa memahami apa yang dikatakan Yesus atau apa yang menjadi pertanyaan Yesus ini? Hal ini bisa kita mengerti dalam konteks Yesus yang pada saat itu sedang mengajar kepada banyak orang. Yesus rupanya menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan sebuah kebenaran iman kepada para pendengarnya dan juga kepada kita sekarang ini. Kebenaran iman apa? Kebenaran iman bahwa Allah dengan inkarnasinya menjadi manusia telah mengangkat martabat manusia yang rapuh karena dosa ke dalam martabat anak-anak Allah. Hal ini merupakan sebuah rahmat yang besar bagi kita, sebuah rahmat yang luar biasa yang mengalir dari pihak Allah karena kasih-Nya yang besar kepada kita umat manusia. Para saudara yang terkasih, rahmat sejatinya menuntut sebuah tanggapan dari kita manusia. Lalu menjadi pertanyaan juga bagi kita, bagaimana cara kita manusia menanggapi rahmat Allah yang begitu besar itu? Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Kehendak Bapa adalah itu yang harus dilakukan manusia. Kehendak Bapa adalah itu yang menjadi tanggapan dari pihak kita manusia atas rahmat Allah yang besar.
Kemudian menjadi pertanyaan juga bagi kita orang beriman selanjutnya, bagaimana cara kita mengerti atau bagaimana cara kita memahami apa yang Bapa kehendaki bagi kita? Kita tentu telah mengetahui dengan baik bahwa kehendak kasih atau untuk mengasihi merupakan kehendak Allah yang tertinggi, merupakan hukum yang tertinggi bagi kita orang Kristiani. Kasih itu lagi harus kita terjemahkan secara jelas dalam praksis hidup kita sebagai orang beriman. Kasih itu harus hidup dalam keseharian kita. Secara sederhana, oleh semangat kasih itu kita diajak untuk bisa mengasihi apa yang kita kerjakan, untuk bisa mengasihi tanggung jawab kita, juga untuk bisa mengasihi identitas kita sebagai orang beriman khususnya. Saya beri contoh kecil yang sederhana saja. Misalnya ada dari antara kita yang merupakan seorang guru. Maka apa yang dikehendaki Allah kepada kita adalah, atau kepada guru itu adalah menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya. Menjadi guru yang mengajarkan nilai-nilai luhur untuk hidup. Juga apabila ada dari antara kita yang merupakan seorang ayah, merupakan seorang ibu, ya sebagai orang tua, apa yang Allah kehendaki adalah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, juga menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain. Menjadi orang tua yang baik, itulah yang dikehendaki Allah bagi orang tua. Juga untuk tanggung jawab yang lainnya. Para saudara yang terkasih, dengan cara inilah kemudian kita dapat melaksanakan kehendak Bapa di surga dan tetap menjaga martabat kita sebagai anak Allah. Mari para saudara yang terkasih, kita mensyukuri rahmat Allah yang besar ini dan melakukan kehendak-Nya bagi kita sebagai tanggapan dan rasa syukur atas rahmat yang begitu besar itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita dari dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.